Di sini saya Sophia Malayani akan mempresentasikan sistem pengambilan keputusan dengan metode Weak Product atau WP. Pengertian metode Weak Product adalah metode penyelesaian dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kelebihannya antara lain konsep yang sederhana untuk menentukan pembobotan terhadap kriteria yang memiliki nilai yang hampir sama. Kekurangan metode WP antara lain dikarenakan dalam penggunaannya metode ini di sistem pakan menyebabkan tidak memiliki cost dan benefit untuk kriterianya, sehingga mempengaruhi salah satu perhitungan untuk menentukan rankingan. Langkah-langkah penyelesaian metode WP: 1. Menentukan kriteria. 2. Menentukan peringkat kecocokan. 3. Melakukan normalisasi bobot. 4. Menentukan nilai faktor S dengan cara mengalihkan seluruh kriteria sebagai kriteria bagi. Sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif untuk kriteria. Manfaat dan bobot berfungsi untuk meningkatkan negatif pada kriteria biaya. Rumus untuk menghitung nilai frekuensi untuk alternatif diberikan sebagai, bisa kita lihat di samping, dengan keterangan S frekuensi alternatif yang dianalogikan sebagai faktor S. X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan N menyatakan banyaknya kriteria. Langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu yang kelima sekarang, yaitu menentukan nilai faktor V, yaitu nilai yang akan digunakan untuk rankingan. Nilai frekuensi relatif dari sebuah alternatif dapat dihitung dengan rumus, bisa kita lihat di samping ini, dengan keterangan V menyatakan frekuensi alternatif yang dianalogikan sebagai vektor V, X menyatakan nilai kriteria, W menyatakan bobot kriteria, I menyatakan alternatif, J menyatakan kriteria, dan N menyatakan banyaknya kriteria. 6. Yaitu meranking nilai faktor V, sekaligus membuat kesimpulan sebagai tahap akhir. Nah, kita menuju ke studi kasusnya. Mengutip dari buku Sri Kusuma Dewi dan kawan-kawan tahun 2006, suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produknya. Ada 3 lokasi yang akan menjadi alternatif, yaitu diberi simbol A1, A2, dan A3, di mana A1 itu Ngeplak, A2 itu Kalasan, A3 itu Kota Gede. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan C1 jarak dengan pasar terdekat, C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3 jarak dari pabrik, C4 jarak dengan gudang yang sudah ada, C5 harga tanah untuk lokasi. Tingkat kepentingan atau bobot setiap kriteria juga dinilai dengan 1-5, yaitu sangat rendah, rendah, cukup, tinggi, sangat tinggi. Pengambilan keputusan pemberikan bobot referensi untuk setiap kinerja adalah penyelesaian. Penggunaan langkah-langkah penyelesaian WP menentukan kriteria-kriteria bisa kita lihat dengan tabel di samping ini, yaitu C1 jarak terdekat dengan pasar. Alasannya karena posisi pabrik yang diharapkan adalah dekat dari pasar agar proses distribusi barang tidak memakan biaya mahal. C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Alasannya karena posisi pabrik yang diharapkan adalah jauh dari perumahan penduduk agar proses distribusi barang tidak terganggu. C3 jarak dari pabrik. Alasannya semakin dekat jarak gudang dengan pabrik, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. C4 jarak dengan gudang yang sudah ada. Alasannya semakin jauh jarak gudang dengan posisi gudang sebelumnya, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. C5 harga untuk tanah atau lokasi. Semakin murah harga tanah, maka akan semakin menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu menentukan rating kecocokan. Di sini ada alternatif dan kriteria, di mana tadi alternatif A1, A2, dan A3. Kriterianya C1, C2, C3, C4, dan C5. Dengan hasil menghasilkan matrik 0,75 2018 50 dan 500, 0,50 untuk A2 sendiri menghasilkan 0,50 1500 20 40 dan 450. Untuk A3 sendiri ada 0,90, 2050, 35, 35, dan 40. Melakukan normalisasi bobot, yaitu W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. Maka perbaikan bobot yang dilakukan W1 sama dengan 5 per 5 plus 3 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 5 per 18 sama dengan 0,28. W2 sama dengan 3 per 5
3 per dalam kurung 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan W per 18 sama dengan 0,17. W3 sama dengan 4 per 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 4 per 18 dengan 0,28. 0,22. W4 sama dengan 4 per 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 4 per 8 sama dengan 0,22. W5 sama dengan 2 per 5 plus 3 plus 4 plus 4 plus 2 sama dengan 2 per 18 sama dengan 0,11. Jika nilai W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5 dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 1 W1 plus W2 plus W3 plus W4 plus W5 sama dengan 0,28 plus 0,117 plus 0,22 plus 0,22 plus 0,11 sama dengan 1. Menentukan nilai faktor S. Menentukan nilai faktor S dengan mengalihkan seluruh kriteria bagi sebuah alternatif dengan bobot sebagai pangkat positif plus untuk kriteria keuntungan bobot berfungsi sebagai pangkat negatif pada kriteria biaya. S1 sama dengan 0,75 mil min 0,28 kali 2000 min 0,17 kali 18 min 0,22 kali 500,22 kali 500 min 0,11 sama dengan 0,1920. S2 sama dengan 0,5 min 0,28 kali 500 min 0,17 kali 20 min 0,22 kali 400,22 kali 450 min 0,11 sama dengan 0,2120. S2 sama dengan 0,9 min 0,28 kali 2050 min 0,17 kali 35 min 0,22 kali 350 min 0,22 kali 800 min 0,11 sama dengan 0,1375. Menentukan nilai faktor V. V1 sama dengan S1 per S1 plus S2 plus S3. F1 sama dengan 0,1920 per 0,1920 plus 0,2120 plus 0,1375. Pi sama dengan P1 sama dengan 0,1920 per 0,5415 sama dengan 0,3546. P2 sama dengan S2 plus S1 plus S2 plus S3, di mana yaitu 0,2120 per 0,1920 plus 0,2120 plus 0,1375 sama dengan 0,2120 per 0,5415 sama dengan 0,3916. F3 sama dengan S3 per S1 plus S2 plus 3 S3 0,1375 per 0,1920 plus 0,2120 plus 0,1375 sama dengan 0,1375 per 0,5415 sama dengan 0,2539. Meranking nilai faktor V. Dengan melihat poin nomor 5, didapat bahwa nilai V lebih besar dibanding nilai V1 dan V3. Peringkatnya yaitu 1 sama dengan V2 sama dengan 0,3916. Peringkat 2 sama dengan V1 sama dengan
0,3546, peringkat 3 sama dengan V3 0,2539. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan di presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik dan saran saya terima. Terima kasih.